Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Nah, sahabat kisah yang dirahmati Allah, apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Kak Rozak dan teman Kak Rozak, yakni Jul. Jul. Aku lagi hakus. Baca apa sih kamu, Jul? Inilah Kak, aku bingung. Masa Islam katanya pernah ada di Eropa? Aneh sih. Memang benar, Ijul. Islam pernah ada di Eropa, bahkan pernah mencapai puncak kejayaannya, tepatnya di negeri Andalusia atau Spanyol. Kok bisa ya kayaknya? Kan sekarang Islam itu minoritas di sana. Iya, itu sekarang, Ijul. Tapi dulu pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah pernah memimpin Andalusia sampai 2 abad lamanya. Yang benar, lama-lama itu Daulah Umayyah atau Kak? Adik-adik tahu tidak apa itu Daulah Umayyah? Kalau tidak tahu, simak dan perhatikan penjelasan dari Kak Rozak dengan seksama. Insya Allah bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Saya tadi ke esek buku nih Kak. Iya, jadi gimana ceritanya? Jadi teman-teman, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, kekhalifahan Islam tidak hanya berhenti sampai situ, tapi terus berlanjut, bahkan berkembang sangat pesat di sisi peradaban, kebudayaan, bahkan ilmu pengetahuannya. Kak keren. Nah, Daulah Umayyah didirikan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa, Jul? Muayyah bin Abu Sufyan. Benar sekali. Adik-adik, Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan Daulah Umayyah pada tahun 661 Masehi. Bentar. Muayyah bin Abu Sufyan itu nggak termasuk Khulafaur Rasyidin. Tidak, Ijul. Khulafaur Rasyidin kan cuma ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan itu masuk Daulah Umayyah. Wah, oke, aku paham. Lanjut Kak. Di samping mendirikan Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah pertama pada dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahannya, beliau berhasil mengubah sistem pemerintahan dari yang mulanya demokrasi menjadi sistem kerajaan atau monarki. Maksudnya, takhta kepemimpinan nantinya akan dilanjutkan oleh anak turun Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi yang jadi khalifah nanti itu anak cucunya. Iya, betul sekali. Setelah resmi menjadi khalifah, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah menuju ke kota Damaskus di Syria. Nggak jadi setanya. Itu masih jauh, Jul. Ceritanya masih akan sangat panjang. Jadi adik-adik simak dengan seksama, jangan sampai terpotong satu materi pun. Oke? Oke. Sahabat kisah, nanti Kak Rozak akan bagi sejarah tentang Daulah Umayyah menjadi 2. 1, sejarah Daulah Umayyah di Damaskus, dan yang kedua, sejarah Daulah Umayyah
di Andalusia atau Spanyol. Pada masa itu, kekuasaan Islam tersebar hingga ke negeri Mesir, Libya, Persia, Irak, dan Suriah. Tidak hanya itu, bahkan beliau berhasil menguasai kerajaan Persia dan sebagian kerajaan Bizantium yang ada di Afrika. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan juga berhasil menguasai Khorasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Intinya, Muawiyah bin Abu Sufyan memfokuskan pemerintahan pada perluasan wilayah kekuasaan. Terus Kak. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin menjadi khalifah dari tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi. Kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah atau yang kita sebut sebagai Yazid I. Beliau menjadi khalifah dari tahun 680 sampai 683 Masehi. Secara berturut-turut, kekhalifahan dilanjutkan oleh Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II pada 683 sampai 684 Masehi dan dilanjutkan oleh Marwan bin Al-Hakam atau Marwan I pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Nah, sahabat kisah, setelah Marwan I wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Masa kekhalifahan Abdul Malik, Daulah Umayyah berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Bahkan ekspansi dilanjutkan sampai negeri India dan berhasil menguasai Baluchistan, Sind, Punjab, serta Multan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang digunakan di wilayah masing-masing menjadi mata uang tersendiri yang bertuliskan Arab pada tahun 659 Masehi. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan-pembenahan pada administrasi pemerintahan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Sahabat kisah, kekhalifahan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan putranya Abdul Malik bin Marwan yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik atau yang dikenal dengan Al-Walid I. Beliau melanjutkan kepemimpinan sang ayah yakni Abdul Malik bin Marwan pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Walid I, beliau tidak hanya memfokuskan kepada perluasan wilayah saja, tapi juga pada beberapa sektor, diantaranya memperbanyak jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, masjid, bahkan panti asuhan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Masya Allah, baik banget ya Kak. Khalifah Al-Walid I juga melanjutkan ekspansi sampai ke barat setelah sempat terhenti setelah menguasai Aljazair dan Maroko. Sahabat kisah tahu tidak, dengan sosok Tariq bin Ziyad yang pemberani, Ijel tahu? Aku tidak tahu. Kalau tidak tahu, simak dan perhatikan kisah yang Kak Razak akan sampaikan tentang
Tariq bin Ziyad sang pemberani. Tariq bin Ziyad adalah pencetus kata semangat Ish kariman au mut syahidan. Apa itu, Kak? Ish kariman au mut syahidan artinya hidup mulia atau mati syahid. Wow, Kak sangat banget ya. Tariq bin Ziyad adalah seorang pemimpin pasukan Islam ketika melakukan ekspansi ke Eropa dengan menyeberangi Selat Gibraltar yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa. Kayak telinga gitu, Kak. Iya, Ijul. Makanya karena jasa-jasa dan keberanian beliau, Tariq bin Ziyad namanya dijadikan sebagai nama sebuah gunung, yakni Jabal Tariq, yang kemudian menjadi sebuah negara yang disebut dengan Gibraltar. Jadi Gibraltar itu tekal aja tertarik. Betul sekali. Wah, aku yang ingin namaku diabadikan. Mau diabadikan jadi nama apa sih? Nama apa ya? Makin aku syukur, Kak. Kan keren kalau ada Gang Ijul. Ada-ada saja kamu itu, Ijul. Adik-adik mau diabadikan namanya? Maka jadilah orang yang berguna bagi sekitar. Insya Allah namamu akan abadi dan dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ada kisah yang sangat menarik tentang sosok Tariq bin Ziyad sang pemberani. Mau tahu kisah Tariq bin Ziyad? Begitu, simak dan perhatikan kisah yang akan Kak Rozak sampaikan. Jadi, sebelum akhirnya berhasil menguasai Andalusia atau Spanyol, pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang berjumlah 7.000 orang harus berhadapan dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Raja Rodrik yang berjumlah 25.000 orang. Terus gimana, Kak? Kalah dong kita. Tunggu dulu. Agar pasukan muslim tak gentar, Tariq bin Ziyad memiliki strategi yang sangat unik. Tariq bin Ziyad membakar habis kapal-kapal yang mereka tumpangi untuk menyeberang Selat Gibraltar. Wah, Kak Isa nggali. Ya, setelah itu Tariq bin Ziyad berpidato di hadapan pasukan muslim. Wahai pasukan muslim, kemanakah kau akan lari? Lihatlah belakangmu. Belakangmu adalah laut yang terhampar dan di hadapanmu adalah musuh yang mengancam. Maka tidak ada jalan lain kecuali berjuang semaksimal mungkin. Aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Dengan semangat yang menggelora, sekalipun jumlah pasukan muslim kalah telak dari pasukan lawan, tapi mereka berhasil mengalahkan pasukan lawan. Wah, Masya Allah, kudu nangis aku. Ya, begitulah perjuangan para pahlawan kita. Maka kita sebagai generasi muslim milenial, jangan mager, jangan males-malesan, semangat berjuang. Allahu Akbar. Setelah Khalifah Al-Walid I, kepemimpinan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Namun beliau memimpin hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, yakni pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II melanjutkan ekspansi ke daerah Prancis, lalu menyerang Bordeaux dan Poitiers, kemudian mencoba menyerang Tours.
Akan tetapi ditahan oleh Charles Martin dalam sebuah pertempuran yang dinamakan Pertempuran Tours pada 732 Masehi. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Meskipun gagal masuk Tours, mereka tetap berhasil menguasai daerah Afghans dan Lyons pada 734 dan 743 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi daerah Spanyol, Afrika Utara, Suriah, Palestina, Semenanjung Arabia, sebagian kecil wilayah Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Selanjutnya, kekhalifahan dipimpin oleh beberapa khalifah sebagai berikut. Selain semakin luas wilayah kekuasaan dan semakin maju di bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa bidang ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pesat diantaranya satu, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fiqih, dan berbagai bidang ilmu agama lainnya. Proses pembukuan hadis atau yang disebut dengan kodifikasi hadis juga dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mulai saat itu, ilmu hadis mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan ilmu geografi, segala ilmu yang berhubungan dengan kisah, manusia, dan riwayat. Adapun Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi adalah salah satu tokoh yang berhasil menulis berbagai peristiwa. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yakni segala ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa, misalnya nahwu, sharaf, dan lain-lain. Yang keempat, bidang ilmu filsafat, yakni segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, astronomi, ilmu hitung, dan berbagai ilmu yang berhubungan dengan beberapa ilmu di atas, dan ilmu kedokteran. Ya, bener banget Ijul. Makanya sahabat kisah, kalau orang-orang terdahulu memfokuskan pada ilmu pengetahuan, bagaimana dengan kita? Masa kita males-malesan? Maka jangan males-malesan ya teman-teman, tetap semangat. Iya, tetap semangat. Sahabat kisah, akan tetapi Daulah Umayyah di Damaskus akhirnya runtuh pada Januari tahun 750 Masehi, dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di Zabhulu, sebuah anak sungai Tigris sebelah timur Mosul. Saat mengalami kekalahan, Khalifah Marwan II melarikan diri ke daerah Mesir. Pada bulan Agustus tahun 750 Masehi, Khalifah Marwan II ditemukan oleh musuh dalam keadaan terbunuh. Dan berakhirlah Daulah Umayyah di daerah Damaskus. Ya, Kak, sedih ya, Kak. Jangan salah, masih ada kelanjutannya, Ijul. Berarti dari wilayah di Damaskus itu hancur karena perebutan kekuasaan ya, Kak? Ya, Ijul. Makanya kita nggak boleh rakus, serakah akan dunia, karena bisa jadi itulah yang menjadi penyebab kita hancur lebur. Nggak mau, Kak. Serem. Iya, bagaimana dengan yang Spanyol? Wait ya adik-adik, insya Allah masih ada periode kedua, yakni Daulah Umayyah di Spanyol atau Andalusia
Mau tahu bagaimana sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Spanyol atau Andalusia? Tunggu, aduh ya teman-teman. Ya, ditunggu ya sahabat kisah. Semoga yang tadi Kak Rozak sampaikan menjadi bermanfaat. Barakah fid dini wal dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.